Saya juga sudah sampaikan semua bahwa kiai semua termasuk, kalau Anda tidak sepemikiran dengan gengnya Imat, dengan adu dombanya para mukimat, Anda kiai-kiai saya jamin akan dihinakan, Anda akan dibully, Anda akan dimakzulkan. Dan itu pasti. Dan itu pasti. Inilah ujian kalian. Guru-guru saya, para alim ulama, para kiai, termasuk para habaib. Ini adalah ujian Anda, para alim ulama. Anda akan diserang oleh orang-orang yang mengaku umatnya Kanjeng Nabi. Siapapun kiainya, jangankan Gus Idam, ya penceramah kondang, yang lagi viral, yang lagi luar biasa, beliau dicintai oleh umat, ya kan? Kiai Miftahul Akhyar saja beliau sebagai Rois Am PBNU. Itu ada caci maki kok. Dihina, dimakzulkan kehormatannya. Oleh siapa? Oleh mereka para influencer, oleh mereka para buzzer, oleh mereka para penggiat konten-konten pengawal tesis yang tidak jelas. Arya, jangan ngomong sembarangan kamu, tesis gak jelas. Loh, nek tesis jelas kira ya diskusi, goblok. Nek tesisnya bener, diskusi gak kabur, ya. Gus Arya. Ini Gus benar-benar anaknya kiai apa bukan ya? Karena pemahaman kita adalah Gus itu harus punya keturunan anaknya kiai, cucunya kiai ya. Itu adalah pemahaman kita. Tapi yang nggak tahu, ini Gus Arya gayanya ngotot-ngotot kayak gitu, padahal ia nggak suka dengan orang-orang pendakwah yang gayanya seperti dia. Kita ingat ya, Gus Arya itu tidak cocok, tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Habib Bahar, oleh Habib Rizik. Style-stylenya itu tidak diterima olehnya dengan posisinya. Tapi Gus Arya sendiri gayanya seperti Habib Bahar gitu ya, mencuap-cuap gitu. Dan di video ini Gus Arya menyampaikan resiko dari orang yang tidak sependapat dengan Gus Kiai Imad, maka akan mendapat ujian, dihinakan oleh masyarakat dan lain-lain. Walaupun ini ada istilah yang agak kurang bisa kita pahami ya, dimaksudkan kayak pejabat negara aja yang dimaksudkan oleh DPR MPR. Gus Arya harusnya tahu konsekuensi. Kalau Gus Arya mau jadi muhibbin, ya harus menerima Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Lutfi, semuanya. Ya, jangan pilih-pilih. Tapi dari melihat jejak digital Gus Arya, beliau hanya cocok dengan Habib-Habib yang pro, yang mendukung semua kebijakan pemerintah, tapi tidak akan menerima dan tidak mau satu frekuensi, tidak mau satu komunitas dengan Habib-Habib yang mengkritik pemerintah. Kita kadang-kadang memang kurang memahami konsekuensi dari pilihan kita. Oleh karena itu, ya ini buat hiburan aja ya, kita mereaksi Gus Arya. Yang garis besarnya adalah Gus Arya dirubahlah cara-caranya berdakwah, nggak usah terlalu teriak-teriak seperti itu ya. Takut nanti pita suaranya terputus. Karena insya Allah kita dengan ngobrol seperti ini aja justru lebih bisa diterima oleh masyarakat. Tapi dengan teriak-teriak seperti Habib Bahar, seperti kamu, itu justru tidak akan dapat apresiasi dari masyarakat. Ya, kita setuju bahwa kita melangkah sesuatu harus karena Allah, tidak ingin mengapresiasi, tidak ingin dapat apresiasi dari manusia. Itu untuk meningkatkan rasa keikhlasan kita. Akan tetapi bagaimana dakwah mau diterima kalau kita cara-caranya salah, suka teriak-teriak. Padahal kita juga nggak suka dengan orang-orang yang berteriak-teriak seperti itu.
Ya, ini masukan ya Gus Arya. Kalau mendengar, kalau melihat jangan marah, tapi terimalah dengan positif agar kita semuanya berdakwah tersampaikan kepada orang-orang yang kita dakwahi. Orang yang kita dakwahi akan menerima dengan dakwah-dakwah kita dengan cara yang santun, ya, dengan lemah lembut, tidak kasar, boleh bercanda, tapi jangan berlebihan. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.